Selamat sore, Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bulan September ini masih banyak belajar tentang tema yaitu kesehatan keuangan. Dan pada minggu ini kita akan memasuki tema tentang persembahan persepuluhan. Persembahan dan persepuluhan. Jadi satu tema yang menarik, saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya memberi persembahan itu telah melekat dalam praktek keimanan orang-orang Kristen. Dalam praktek keimanan orang-orang percaya. Oleh sebab itu dalam setiap pertemuan ibadah, misalnya pertemuan raya seperti ini, pertemuan besar, ataupun dalam ibadah-ibadah kategorial seperti ibadah wanita, ibadah anak, ibadah pemuda, selalu jemaat diberikan kesempatan untuk membawa persembahannya kepada Tuhan. Dan kata persembahan sendiri dalam bahasa Indonesia itu diambil dari kata dasar sembah. Jadi artinya persembahan kita juga adalah bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak ibu saudara, ketika dalam rangkaian ibadah contohnya seperti ini ya, ada susunan acara atau misalnya kita sebut dengan liturgi, maka ada yang namanya puji-pujian dinaikkan. Lalu doa dinaikkan. Lalu penyampaian firman seperti saat ini. Dan juga ada waktunya kita memberikan persembahan. Dan dari apa yang saya sebutkan tadi, itu semuanya penting, saudara-saudara. Kenapa memberi persembahan itu penting? Karena alasannya karena Tuhan Yesus sendiri pun memberikan perhatian khusus. Tuhan Yesus sendiri pun mengamati orang yang membawa persembahan. Satu kali dalam sebuah kesempatan Yesus mengajar murid-muridnya melihat langsung praktek di lapangan pada waktu ada di bait suci, ketika pada waktu itu saat orang-orang membawa persembahan kepada Tuhan di bait suci. Kalau kita lihat dalam Markus 12 ayat 41 bagian A, firman Tuhan berkata seperti ini. Markus 12, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Jadi Alkitab memang menjelaskan dan mengajarkan kita pada waktu kita menghadap Tuhan dalam satu ibadah, misalnya kita datang ke rumah Tuhan seperti ini, Alkitab mengajarkan supaya kita tidak datang dengan tangan kosong. Tidak dengan tangan hampa seperti tadi lagu pertama dalam pujian yang kita sama-sama naikkan. Tetapi kita datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan kita sebagai apa? Sebagai wujud syukur kita. Sebagai bentuk penghormatan kita yang mengakui bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dan segala yang kumiliki semuanya daripada Tuhan. Dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 16 sampai 17, Alkitab mencatat seperti ini. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Perhatikan kalimat berikutnya. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan. Kalau saya lihat dalam salinan lain, masing-masing menurut kemampuannya. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, jenis persembahannya seperti apa? Apa persembahannya, bentuknya seperti apa yang bisa kita bawa kepada Tuhan? Dalam Maliaki 3 ayat 8 sampai 10 kita menemukan jawaban di sana. Mari kita perhatikan dan baca ayat ini. Saya bacakan, saudara perhatikan lewat layar di depan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku
tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, menurut ayat Maleakhi ketiga ini, maka dua macam persembahan di situ dicatat, yaitu persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Mari kita bahas satu persatu. Persembahan persepuluhan yang pertama. Dalam Imamat 27 ayat 30, firman Tuhan mencatat, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi saudara, Alkitab memberikan penjelasan dari kitab Imamat ini bahwa yang namanya ketika kita membawa persepuluhan kepada Tuhan sebagai persembahan, konteksnya adalah bukan kita itu memberi. Tapi yang lebih tepat adalah kita mengembalikan. Kenapa? Karena ayat itu menjelaskan bahwa karena persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Persepuluhan itu adalah haknya Tuhan. Walaupun sebetulnya Tuhan itu berhaknya 100%, saudara. Ada seluruh hidup kita dan juga ada segala sesuatu yang Tuhan percayakan termasuk uang kita. Jadi ketika ini pernyataan ini disampaikan, jangan sampai saudara salah menangkap bahwa kalau begitu jatahnya Tuhan, bagian Tuhan 10%, yang 90% bagian saya dong. Sepenuhnya hak saya. Bukan juga seperti itu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa 100% yang ada dalam hidup kita adalah kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan itu sangat baik saudara. Oleh karenanya dia memberikan keleluasaan yang banyak, yang 90% itu ya silakan dikelola sama kita. Silakan dinikmati. Silakan digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan kita, tapi dengan cara bertanggung jawab. Dan tapi yang kadang menjadi sebuah persoalan buat manusia, dan salah satu sifat manusia itu kadang-kadang apa? Kita serakah. Kita kurang bersyukur, rasanya kurang dan kurang saudara. Contoh, ketika Adam dan Hawa, Tuhan bilang semua pohon kamu boleh makan, kamu nikmati, kamu pelihara. Dan saya percaya pasti buahnya enak-enak. Ya. Tetapi Tuhan bilang, yang lain kamu silakan nikmati, manfaatkan. Tapi yang satu itu jangan ya. Tapi apa yang terjadi? Yang semua dinikmati, yang semua dicoba. Tapi yang satu pun yang Tuhan bilang, jangan yang satu itu ya. Disikat juga saudara. Itulah sifat yang satu yang kurang dari manusia. Saudara kadang dalam memberi atau membawa persepuluhan ya. Yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika memberi, membawa perpuluhan itu akan terasa lebih gampang. Ketika penghasilan kita itu masih sedikit. Ini memang tidak berlaku untuk semua orang. Tapi ada kasus tertentu dan ini adalah realita. Umpama kita penghasilan 100.000 ya, maka jumlah perpuluhannya berapa? Kalau penghasilan 100.000 jumlah perpuluhannya berapa? 10.000 ya. 10.000 kita beri kepada Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan sebagai miliknya Tuhan. Lalu kita kerja dengan baik. Dan saya percaya ketika orang yang mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan, ada janji Tuhan. Hidupnya akan terus diangkat oleh Tuhan. Berkat dan kepercayaan Tuhan akan makin ditambahkan. Naiklah meningkat penghasilan kita. Asalnya 100.000 jadi 1 juta. Karena diberkati oleh Tuhan. Ketika 1 juta maka persembahannya adalah berapa? 100.000 ya. Yang uang yang merah. Gambar Soekarno-Hatta sedang tersenyum gitu kan. Lagi waduh kayaknya ngelihat-lihat waduh tersenyum seperti itu. Ya. Lalu ketika kita makin diberkati oleh Tuhan. Meningkatlah penghasilan kita. Asalnya 1 juta, puji Tuhan. Tuhan kasih kepercayaan, ada berkat lebih. Dan akhirnya mencapai 10 juta. Ketika 10 juta, maka persembahan perpuluhan kita menjadi 1 juta. Betul nggak? Ketika itu, udah siap-siap ingin membawa perpuluhan kepada Tuhan. Ya, lalu dilihat lagi uangnya. Kok ketawa terus nih Soekarno nih. Ya, ditutup lagi.
Karena masalahnya begini, ketika orang sudah menaik itu namanya penghasilan, biasanya disertai juga dengan naiknya gaya hidup. Naiknya kebutuhan-kebutuhan, naiknya biaya-biaya, entah cicilan atau apa segala macam. Sampai akhirnya mikir, aduh 1 juta hari gini guys. Ya lumayan banget, rasanya sayang. Apakah jadi ini 10 diserahkan semuanya, 10 lembar ini? Mulailah mikir, apalagi ketika makin banyak. Ketika makin banyak maka kita akan mikir 2-3 kali. 2-3 kali. Akhirnya ada tergoda untuk udahlah gak usah semua. Karena kadang-kadang orang itu ya gak semua memang. Ada yang makin kaya makin murah hati. Tapi ada juga loh orang yang makin kaya merasa makin sayang itu sama harta kekayaannya. Ketika keluar itu aduh saya udah ngumpulin susah-susah ya. Tetapi kau harus keluar begitu saja. Bapak Ibu Saudara, ini ada cerita. Ada 3 orang pemuda lagi ngobrol lah. Ngobrol ngarol ngidul gitu. Ngobrol akhir bulan, bari ngopi. Ya, lalu mereka ngobrol dan 3 pemuda ini ya ngomongin BBM naik lah. Ngomongin resesi lah. Ngomongin perang Ukraina, Rusia yang nggak beres-beres. Lalu ada ide ya, namanya juga ngarol ngidul ya. Ngomong kosong gitu kan. Akhirnya satu pemuda bertanya sama 2 temennya. Bro, ini mah umpama. Gimana? Umpama kalau seandainya kita berhayal nih. Kita dapat uang 1 miliar. Ya, kita dapat uang 1 miliar. Nah kira-kira uang itu mau dipakai apa ya kira-kira? 1 M, wah gede banget. Lalu pemuda pertama ini yang mengajukan pertanyaan nanya ke pemuda kedua. Kalau kamu gimana? Kalau saya ya dapat 1 M nih. Saya ya 50% saya pasti akan gunakan buat kebutuhan saya dong. Saya pengen beli rumah, saya pengen beli mobil, lalu motor gede seperti itu, sepeda lah yang rada bagusan. Ya kalau ada sisa ditabung dan karena saya lumayan baik ya 50% saya akan sumbangkan kepada orang-orang miskin. Wih keren juga loh. Nah lalu kalau kamu gimana? Lalu kata pemuda kedua, aduh kayaknya saya sih, kalau kamu baik banget deh, 50%. Kalau saya mah ya saya 75% buat saya dong. Karena saya pengen punya rumah yang bagus, saya pengen beli ini, pengen beli itu. Ya bolehlah 25% lah, 25% bagiinlah buat orang-orang miskin lah. Ya hitung-hitung inilah amal seperti itu. Wah keren. Lalu kamu yang pemuda ketiga. Lalu pemuda ketiga, kalau saya mah 100% saya kasihin semualah buat orang-orang miskin. Pada kaget. Yang benar serius loh, serius. Iya kalau semua saya kasihin. Lalu terus kamu gak dapat apa-apa? Gak apa-apa, gak dapat apa-apa. Gampang, saya mah tinggal menghayal lagi aja. Katanya gitu. Karena yang pertama saya kasih, yang menghayal yang kedua baru 100% buat saya semua. Jadi kadang-kadang saudara-saudara, ketika namanya orang baru menghayal aja, udah hitung-hitungan, apalagi dalam praktek kenyataannya sehari-hari, orang akan lebih berat lagi kalau benar-benar itu duit 1 M. Wah, semula ada niat baik, tapi begitu udah dilihatin sama uang segitu, orang muncul yang namanya sifat pelit, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang jadi perbincangan hari-hari ini di media sosial misalnya, bahwa orang membahas tentang perpuluhan itu masih berlaku nggak sih? Kan itu kan perjanjian lama. Apakah kita masih memberi perpuluhan? Kalau kita mengerti sebuah kebenaran, dan kita tentu saja dasarnya, alasannya adalah dari Alkitab. Kalau kita tahu bahwa kita masih memberi persembahan persepuluhan karena itu adalah kehendak Tuhan, maka kita harus ngerti. Alasannya apa sih? Yang pertama adalah prinsipnya dengan adanya perjanjian baru, ya, bukan berarti semua ketetapan dalam perjanjian lama itu dibatalkan. Ini prinsip saudara. Memang ada yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Contohnya ketika di dalam kitab Imamat dijelaskan adanya korban penghapus dosa. Dan Yesus sudah datang ke dunia, dia menghapus dosa umat manusia. Dan pada waktu kita datang sama Tuhan, umpama ke gereja seperti ini, maka kita tidak perlu lagi melakukan aturan hukum tersebut, hukum Taurat tersebut. Ya, tetapi masih banyak hukum-hukum lain yang masih tetap berlaku. Contohnya 10 hukum Taurat, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan sebagainya. Itu masih tetap berlaku saudara-saudara. Dan juga ada hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian lama tapi tidak dijelaskan ulang dalam perjanjian baru.
Contohnya misalnya dalam hal penetapan batas tanah yang dituliskan dalam kitab Ulangan. Itu tidak dibahas ulang dalam perjanjian baru, tetapi itu masih berlaku sampai hari ini dalam konteks kekinian, disesuaikan dengan keadaan zaman seperti ini. Artinya maknanya adalah ketika penetapan batas tanah itu janganlah kita mengambil hak orang lain. Dan ini dilakukan dalam bentuk praktek kehidupan sehari-hari. Jangan mau ambilnya hak orang lain. Lalu prinsip yang kedua, dasar pemikiran yang kedua adalah bahwa motivasi atau alasan dalam membawa persembahan perpuluhan itu bukan karena semata-mata kita mau melakukan hukum Taurat. Tapi ada satu nilai yang lebih tinggi daripada itu. Ketika kita bawa kepada Tuhan, dasarnya cuma satu kata, yaitu karena kasih, saudara. Karena kasih kita kepada Tuhan. Jadi bukan kita ingin menaati peraturan, tetapi lebih kepada hubungan. Jadi ketika kita membawa perpuluhan bukan karena takut dikutuk. Bukan karena supaya harta kekayaan jangan dimakan belalang pelahap. Tidak. Tetapi lebih kepada kecintaan kita kepada Tuhan. Karena ratusan tahun sebelum itu Taurat ada dibawa oleh Musa. Disampaikan oleh Musa. Ada seorang laki-laki yang bernamanya Abraham. Yang kita juluki dengan bapak orang beriman. Orang ini telah mempraktekkan persembahan perpuluhan. Walaupun hukum Taurat belum ada. Pada waktu itu Abraham memberikannya kepada Melkisedek. Siapakah Melkisedek itu? Melkisedek adalah imam Allah. Dalam Kejadian 14 ayat 20, firman Tuhan berkata, terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham ini dicatat ulang oleh penulis kitab Ibrani. Dalam perjanjian baru dibahas ulang. Dalam Ibrani 7 ayat 1 sampai 2a. Firman Tuhan berkata, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Ini dicatat dalam kitab Ibrani. Ketika Abraham melakukan itu, dan ini juga terus turun dan murun kepada anaknya, kepada cucunya. Dalam kitab Kejadian 28 ayat 22, perpuluhan pun diberikan oleh seorang yang namanya Yakub, cucu dari Abraham. Pada waktu Yakub itu hidup, Abraham sudah nggak ada. Jadi ini ada namanya warisan iman yang dilakukan oleh keturunan ini. Kejadian 28 ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini adalah janji dari seorang yang namanya Yakub. Bapak Ibu Saudara, kadang kita begini. Kalau seandainya pendeta yang bicara, siapa yang mau berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka semuanya angkat tangan semua. Karena kita tahu orang-orang ini adalah orang-orang yang diberkati. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, ketika kita ditantang untuk melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu apa? Tindakan iman dan tindakan kasihnya kepada Tuhan. Dan salah satunya apa? Tentang membawa persepuluhan. Kadang-kadang itu menjadi perdebatan dari para pendeta atau para yang pintar teologi dan lain sebagainya. Tapi kalau berkatnya mau, tapi kalau kebiasaannya, kesukaannya untuk membawa persembahan persepuluhan, itu masih dipertanyakan. Lalu prinsip yang lain, berkat yang lain yang kita bisa tahu kenapa kita harus membawa perpuluhan kepada Tuhan. Karena persepuluhan juga ditulis dalam perjanjian baru. Bukan hanya zaman perjanjian lama. Dalam perjanjian baru ini ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam Matius 23 ayat 23, firman Tuhan berkata seperti ini. Ini Yesus sendiri yang bilang. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Dan orang-orang Farisi, hai kamu yang orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Perhatikan kalimat berikutnya. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi kalau bisa kita berhenti sebentar dari ayat ini. Ketika Tuhan bilang, yang satu harus dilakukan. Ini ngomongin apa saudara?
Yang satu harus dilakukan. Ini yang sudah dilakukan oleh orang-orang Farisi itu. Yaitu apa? Tentang membayar persepuluhan. Karena Tuhan, oke, kamu bagus. Kamu sudah melakukan membayar persepuluhan. Tapi Tuhan bilang, yang satu itu bayar persepuluhan, kamu lakukan. Oke, good. Tapi jangan lupa yang lainnya. Bahwa yang lainnya ini sebenarnya ada yang terpenting karena apa? Mengandung hukum utama dan terutama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi jangan sampai begini. Artinya walaupun saya dan saudara sudah bayar perpuluhan, bukan berarti kita lepas tanggung jawab, tidak peduli sama orang lain. Enggak peduli sama anggota keluarga kita, enggak peduli sama orang tua kita. Ya karena udah merasa udah bayar perpuluhan, kayaknya udah tenang gitu. Udah beres. Enggak. Tidak seperti itu. Dan juga bukan sebaliknya. Walaupun kita sudah sumbang panti asuhan, walaupun kita sudah memberkati orang lain, jangan lupa bahwa membayar perpuluhan, membawa perpuluhan adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki. Yang benar adalah dua-duanya seiring sejalan, dua-duanya dilakukan, saudara. Jadi kita sudah nangkap dengan jelas kenapa perpuluhan menjadi sesuatu yang penting dalam langkah dan praktek iman orang-orang percaya. Lalu persembahan yang kedua selain perpuluhan adalah bicara tentang persembahan khusus yang tadi disampaikan, dicatat di Maleakhi 3. Dalam Keluaran 35 ayat 29, firman Tuhan berkata seperti ini. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan mereka, ya ini orang-orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah perihal persembahan khusus. Dalam hal ini nilai nominalnya, besar kecilnya, itu adalah murni sukarela, ya tidak ditentukan, tidak dicatat oleh Alkitab berapa besarannya. Dan dalam pelaksanaannya, dalam misalnya gereja modern pada saat ini, zaman kini, maka ini dikumpulkan misalnya dalam sebuah gereja lalu dikelola dengan baik oleh bendahara dan digunakan untuk apa? Misalnya untuk misi, untuk penginjilan, untuk diakonia, untuk pembangunan gereja, dan lain sebagainya. Nah, saudara, kita tadi sudah membahas tentang dua jenis persembahan, persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Dan selain kita mengerti jenis persembahan itu seperti apa, ada sesuatu yang kita mau melangkah lebih lanjut, bahwa ada hal yang tidak kalah penting, bahkan ini sebenarnya jauh lebih penting, yaitu bagaimana kita melakukannya. Karena kita mau supaya ketika kita membawa persembahan itu dengan pengertian, bukan asal memberi tanpa tahu ini untuk apa sih? Tanpa ada pakai hati. Ya, kita harus melakukan dengan iman, dengan sikap yang benar. Sehingga persembahan itu menjadi sesuatu yang menarik perhatian Tuhan. Menjadi sesuatu yang berkenan diterima oleh Tuhan sebagai persembahan yang sesuatu yang menyenangkan hatinya. Seperti yang telah dilakukan oleh seorang janda miskin. Yang di awal tadi saya sempat singgung dalam Markus 12. Ya. Dan apa yang dilakukan dan dialami oleh janda miskin itu. Sehingga Yesus pun memberikan pujian kepada janda miskin ini. Nah, dari apa yang menjadi pengalaman janda miskin ini, mari kita belajar tentang kebenaran apa yang kita bisa dapatkan dari seorang perempuan yang sangat sederhana ini. Pelajaran pertama, kebenaran pertama adalah satu, bahwa Tuhan tidak menuntut dari apa yang tidak kita punya. Tuhan tidak menuntut dari apa yang tidak kita punya. Bapak Ibu Saudara, yang paling esensi, yang paling mendasar dari persembahan kita kepada Tuhan, itu bukan masalah nominal, Saudara. Oh, yang gede pasti bagus nih. Yang gede pasti, wah paling keren nih. Bisa ya, bisa tidak. Relatif, Saudara. Karena buat Tuhan, yang namanya besar, kecil, itu nomor sekian, Saudara. Karena buat dia, kita kasih sedikit bukan menjadi Tuhan jadi miskin. Kita ngasih banyak sekalipun bukan membuat Tuhan menjadi makin kaya, Saudara. Karena Tuhan sudah punya segala-galanya. Tuhan maha kaya, ya. Langit dan bumi Tuhan punya. Dia bertahta di sorga, lantai pun dari emas.
Tuhan tidak kekurangan apapun dan sebetulnya Tuhan tidak perlu persembahan kita. Kalau seandainya ada orang mikir, udah kasihlah, tapi dengan hati yang tidak rela. Saudara menghina Tuhan. Karena sebenarnya buat Tuhan, mau uang segede apapun tidak ada artinya. Tapi kita harus belajar mau nangkep bahwa yang paling penting yang Tuhan kejar dari hidup kita adalah bukan masalah uang nominalnya dulu, tapi sikap hati yang benar. Karena spiritnya adalah ketika kita ingin memberi yang terbaik, walaupun dari apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa adanya kita. Walaupun diukur dari nilai nominal, maaf bicara, janda miskin ini nilainya sangat kecil sekali, saudara. Mungkin kalau misalnya dikumpulin, dihitung sama petugas kolektor, ini uangku kecil banget, siapa yang ngasih ini? Ya, tetapi itulah bedanya, apa yang di mata Tuhan beda dengan apa yang di mata manusia. Tuhan tidak terlalu mengedepankan nominal lebih dulu, dan ini justru yang menarik perhatian Yesus. Alasannya kenapa? Karena ketika di situ dicatatkan dalam Markus 12, orang memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Tuhan menangkap satu nilai pengorbanan dari seorang janda miskin ini, saudara-saudara. Makanya kalau saudara-saudara saat ini ya belum bisa kasih besar, jangan minder. Berikan itu dengan sukacita, dengan rasa hormat, tapi bukan berarti saudara memberi seadanya. Kenapa? Tuhan, ini yang aku punya, Tuhan. Dan sebaliknya buat orang yang bisa ngasih banyak, jangan sombong. Kenapa? Karena memang orang yang bisa ngasih banyak itu karena sudah semestinya ngasih lebih banyak. Dalam Lukas 12 ayat 48b, firman Tuhan menjelaskan seperti ini. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Poin yang kedua, kebenaran yang kita bisa belajar dari janda miskin ini. Yang kedua adalah persembahan itu berbanding lurus dengan pemahaman kita terhadap anugerah Tuhan. Jadi ketika seseorang punya rasa bersyukur yang begitu besar, itu yang mendorong seseorang termasuk janda miskin ini ya untuk mengungkapkan rasa syukurnya selain pujian yang sungguh-sungguh, yaitu disampaikan dalam bentuk persembahannya. Walaupun sebetulnya saudara, sebagai seorang janda, miskin lagi, ada bagi dia punya alasan. Sekali lagi, ada bagi dia punya alasan untuk datang ke bait suci, motivasinya adalah untuk meminta-minta. Karena memang dia kekurangan, saudara. Tapi yang keren dari perempuan ini adalah, dia tidak lakukan itu, dia lakukan malah sebaliknya. Bahkan dia tidak kagok-kagok, saudara. Dia memberikan seluruh nafkahnya. Artinya apa? Dia memberikan yang terbaik yang dia bisa beri. Dia berikan kepada Tuhan. Bapak ibu saudara, dalam kehidupan realitas sehari-hari nih. Dalam praktek sehari-hari. Ya kadang kita selalu punya alasan. Selalu muncul 1, 2, 3 alasan. Untuk kita tidak membawa dan tidak memberi persembahan kepada Tuhan. Ada juga alasan buat kita untuk tidak peduli kepada orang lain. Pura-pura tutup mata, nggak mau perhatian kepada keluarga kita. Ataupun sebetulnya orang yang seharusnya bisa kita bantu. Kenapa? Alasannya satu. Karena Tuhan, saya kan masih kurang Tuhan. Uang saya masih terbatas Tuhan. Saudara, ketika awal bulan misalnya, baru terima gaji, lalu ada seseorang yang mengatur pos-pos pengeluaran. Diatur, oh ini buat persepuluhan, ini buat ini buat cicilan ini buat bayar anak sekolah, ini buat ini buat ini. Aduh syah, kok kayaknya kok uang kok kayak cuma numpang lewat aja. Lalu mungkin muncul ide, aduh Tuhan kalau bisa ada satu pos yang dikurangin apa ya. Otak-atik, udah ini penting. Ini kayaknya nih. Persepuluhan. Tuhan kalau bisa mah ya itu ngasih persembahan persepuluhan itu dah. Yang pakai pertamak lah, yang pertalite mah janganlah gitu. Orang-orang yang sudah berlebih duit aja lah Tuhan. Saya mah masih kurang saudara.
Itu banyak alasan. Orang kadang-kadang kalau untuk egonya, untuk memenuhi kebenaran dan pembenaran dalam dirinya, selalu ada alasan, saudara. Satu kali ada suami istri nih, baru pulang dari gereja. Lalu jalan, ini kebetulan akhir bulan. Ya, beda kalau akhir bulan itu biasanya jalannya nggak bisa cepat. Lambat gitu. Ya, gitu. Lalu mereka jalan seperti itu. Ketika jalan, ya, lalu di depan situ, si istrinya ngelihat ada duit 2.000, noceng. Lalu istrinya, ada berkat. Lalu istrinya mau ngambil. Lalu dipegang sama suami, ngapain mah? Itu ada uang 2.000. Kita baru pulang dari gereja. Ya. Itu bukan haknya kita. Nggak boleh mah. Kan nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang lihat. Tapi itu bukan haknya kita, kata suaminya. Jadi gimana? Nggak usah diambil. Ngapain sih? Udah. Akhirnya jalan lagi. Begitu jalan lagi, ya, nggak tahu sekian puluh meter kemudian terhentilah mereka dan sang suami melihat, ada yang merah, 100.000, saudara. Ketika ada yang merah 100.000, sekarang giliran suami yang mau ambil, dipegang sama istrinya. Papa mau ngapain? Itu ada duit 100.000. Ingat, itu bukan haknya kita. Kata istri gantian. Itu bukan haknya kita. Kan kagak ada yang lihat. Bukan haknya kita. Ini tapi karena ini suaminya mungkin ya sedikit berhikmat, entah hikmatnya dari mana. Mama pikir, kalau seandainya ada dalam satu peristiwa, lalu dalam waktu yang bersamaan Tuhan izinkan ada 2 kesempatan. Saya percaya ini adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi gimana? Ya ambil sekarang mumpung gak ada orang gitu. Akhirnya diambil. Oh puji Tuhan. Terus gimana yang 2.000? Buruan sekalian. Akhirnya maminya balik lagi. Akhirnya diambil juga yang 2.000. Jadi dapat 102.000. Jadi manusia itu kadang-kadang kalau untuk kepentingannya selalu ada alasan untuk apa? Yang penting keuntungannya untuk saya, saudara. Tapi saudara, mari belajar dari janda miskin ini, ya. Sampai-sampai Tuhan berkomentar dalam Markus 12 ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, kalau orang sadar bahwa Tuhan itu limpah anugerahnya, besar kasihnya, sungguh apa yang Tuhan buat untuk saya itu, saya tidak mampu untuk membalasnya. Apa yang telah Tuhan karuniakan lebih besar nilainya. Bahkan apa yang Yesus katakan lebih besar, lebih berharga, lebih mahal dari seluruh harta isi dunia ini. Yaitu apa? Yaitu pribadi Yesus. Keselamatan di dalam Yesus itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Ketika kita menyadari bahwa betapa besar kasih Tuhan, maka seseorang pasti ketika dia menyadari itu, maka persembahannya akan berbanding lurus dengan pemahamannya akan anugerah Tuhan, saudara. Saya mau cerita tentang sekian tahun yang lampau, berikut juga pengakuan dosa, saudara. Jadi pada waktu saya masih remaja, awal-awal masuk ibadah remaja, lalu ibadah umum, ikutan sama mama saya. Lalu saya memperhatikan, ya, kalau misalnya itu kan dekat gereja itu ada warung, saudara. Ada warung, lalu di situ ada banyak yang belanja. Dan kebanyakan yang belanja mendekati jam ibadah adalah jemaat. Dan kalau saya perhatikan, setelah sekian lama, saya perhatikan, semuanya sama belinya. Beli permen, saudara. Kalau zaman sekarang itu yang 1.003 gitu lah, yang murah. Dan akhirnya lama-kelamaan saya mengerti, kenapa itu dalam menjelang jam ibadah, banyak orang ngantri di sana di warung, beli permen. Belinya bukan beli yang kebutuhan, beli sabun apa segala macam, enggak. Khusus semuanya, kebanyakan. Mulai dari yang opa-opa sampai anak kecil, semuanya permen, saudara. Ternyata selidik punya selidik. Yaitu apa? Nuker duit, saudara. Nuker duit supaya dapat uang kecil. Akhirnya, tapi saya juga ikut pelakunya, saudara. Ya mohon maaf Tuhan, ini pengakuan dosa, ampuni hambamu. Karena waktu itu saya masih remaja, masih kecil, kan belum punya duit sendiri. Masih minta sama mama. Jadi pengen jajan, tapi gimana caranya? Ya ini uang persembahan. Dipecah dulu, ya. Lalu persembahan ngasih, ya. Tapi bisa jajan juga pulangnya. Oh Tuhan ampuni. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam Lukas 7
ayat 47. Firman Tuhan bilang gini, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nangkep ya? Kalau orang merasa bahwa kasih Tuhan itu besar, dia pasti akan mau melakukan sesuatu. Apa ya yang saya bisa lakukan yang terbaik? Tapi kalau misalnya anggap, apa sih kasihnya Tuhan? Apa sih Tuhan itu? Orang yang tidak limpah hatinya dengan syukur, pasti dalam hal penyembahannya kepada Tuhan akan biasa-biasa. Termasuk persembahannya kepada Tuhan pun akan biasa-biasa. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 firman Tuhan berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Artinya ketika kita memberi karena Allah telah lebih dulu memberi kepada kita. Haleluya. Poin yang ketiga yang terakhir, saudara. Kebenaran apa yang kita bisa belajar dari janda miskin ini? Yaitu Tuhan melihat iman seseorang. Jadi walaupun wanita ini miskin, dia janda ya, dan miskin pula, mentalnya itu bukan peminta-minta. Dan dia tidak hanya ingin mengejar berkat ketika dia datang sama Tuhan. Tapi yang penting dan kita bisa belajar dari perempuan sederhana ini, karena dia punya hati untuk memberi, dan ada satu lagi. Karena dia percaya. Dia punya iman akan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Saya percaya kunjungannya ke bait Allah itu bukan yang pertama. Mungkin berulang kali dia dengar firman Tuhan disampaikan. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena ia akan beroleh kemurahan. Dan ketika firman itu didengar maka tumbuhlah imannya. Dan dia memiliki iman bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupannya dengan caranya. Memang Alkitab tidak memberikan penjelasan kisah selanjutnya dari janda ini. Dan Alkitab tidak menulis bahwa janda ini akhirnya menjadi seorang yang kaya karena dia memberikan persembahannya. Enggak. Ada kemungkinan juga janda ini tetap hidupnya seperti itu. Tetapi ada satu kebenaran bahwa ketika dia tahu dan sadar. Apapun yang terjadi. Saya mau tambah kaya, enggak tambah kaya. Hatiku untuk Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah tergantikan. Aku mau mengasihi Tuhan. Dalam memberi persembahan, aku ingin beri yang terbaik. Saudara, hari ini kita telah belajar firman Tuhan tentang memberi persembahan. Jadi memberi persembahan itu bukan hanya bagian dari liturgi ibadah orang-orang Kristen. Atau mengumpulkan sejumlah dana supaya gereja punya uang untuk bayar listrik, untuk bayar segala sesuatu. Bukan, saudara. Ini bukan urusan duniawi dan organisasi, saudara. Tapi memberi persembahan memiliki makna dan pengertian yang dalam. Sehingga Yesus pun ketika itu datang memberi perhatian dan memperhatikan orang-orang banyak yang memberikan persembahan. Jadi saudara dan saya ketika melakukan itu. Dalam hal ini hari ini temanya tentang memberi persembahan. Lakukanlah dengan iman. Motivasinya harus benar. Motivasinya tulus karena cinta kita kepada Tuhan. Orang yang jatuh cinta itu pasti memberi. Orang yang jatuh cinta pasti berkorban, saudara. Orang bisa memberi tanpa mencintai. Tapi orang yang mencintai pasti akan memberi. Maka saya percaya ketika kita melakukan itu, janji pemeliharaan dan berkat Tuhan pasti kita alami. Ayat terakhir, saudara. Pemusik bisa maju ke depan bersiap-siap. Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati. Ketika mau masukkan itu, kayaknya sayang nih. Ketika kita mau beri, sayang nih. Sekali lagi. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati. Atau karena paksaan. Sebab, ini powerful. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memang Tuhan mengasihi kita bukan karena pemberian kita. Kita belum ngasih apa-apapun, Tuhan sudah mengasihi dan sangat mengasihi kita.
Tetapi ada satu yang menarik perhatian Tuhan, itu seperti sebuah magnet. Dan itu mengundang berkat Tuhan, kasihnya Tuhan makin lebih dan limpah lagi dalam hidup kita. Ketika kita hidup benar, ya, seperti firman Tuhan, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tapi aku tidak pernah melihat orang benar, anak cucunya meminta-minta roti dan hidupnya ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika hidup dan sikapnya benar, maka saya percaya segala jaminan, berkat dan janji Tuhan itu sungguh-sungguh kita alami, saudara. Dan ketika saudara percaya dan melakukannya, saya yakin semua saudara di sini akan mengalami segala berkat dan pertolongan Tuhan sesuai dengan janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan.